Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko dapat dikatakan sebagai proses di mana sebuah organisasi atau usaha secara metodik menghubungkan resiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan ataupun memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sebuah usaha atau organisasi harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya exposure risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik exposure risiko secara keseluruhan atau komposit, maupun exposure per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko, tersedianya hasil atau realisasi. Penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan sebuah kebutuhan primer di era modern saat ini. Apalagi saat ini informasi manajemen risiko sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pada perusahaan-perusahaan. Dalam sebuah usaha atau organisasi, pastinya sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen risiko yang terstruktur dengan baik dan diolah dengan profesional. Karena nantinya akan mempengaruhi hasil kerja, kemampuan, dan efisiensi suatu perusahaan atau organisasi. Untuk lebih memahami mengenai hal tersebut, dalam video kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai apa itu sistem informasi, kemudian bagaimana sistem informasi manajemen risiko, lalu penerapan dari sistem informasi manajemen risiko, serta hal lain yang mencangkup di dalamnya tentunya. Perkenalkan, nama saya Novia Tika Salsabila dan nanti akan ada kedua rekan saya yaitu Siti Nur Khalifah dan IDP yang akan membantu menjelaskan mengenai materi pada video kali ini. Eits, tunggu dulu teman-teman, IDP di sini masih tetap teman kita Ethan Dwi Pratiwi ya, bukan artis Indah Dwi Pertiwi. Okay, we are from Group 4 here to present the results of our discussion about the material of yes, sistem informasi manajemen risiko. Have a good time watching guys. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan atau komponen yang dapat mengumpulkan input, memanipulasi proses, menyimpan dan menyebarkan atau output data, informasi, dan memberikan reaksi seperti umpan balik untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan keuntungan atau meningkatkan layanan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian manajemen risiko. Istilah manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu, kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, menurut Stephen P. Robbins mengatakan manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, sedangkan definisi resiko pada The Oxford English Dictionary adalah a chance or possibility of danger, loss, injury, or other adverse consequence. Nah, dalam konteks ini, resiko selalu dikaitkan dengan konsekuensi negatif. Tetapi dalam menghadapi dan mengambil resiko juga dapat menghasilkan dampak positif. Nah, menurut Institute of Risk Management atau IRM, resiko merupakan gambaran antara kemungkinan sebuah kejadian beserta konsekuensinya, di mana konsekuensinya ini berkisar
dari konsekuensi positif hingga konsekuensi negatif. Nah, jadi dari pembahasan di atas tadi itu dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko itu dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Nah, manajemen risiko juga itu adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Manajemen risiko juga itu proses pengukuran atau penilaian risiko, serta pengembangan strategi pengelolaannya. Halo, kembali lagi bersama saya Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Atika akan menjelaskan mengenai manajemen risiko perbankan. Oke, langsung saja ya. Seperti yang ada di tampilan slide PPT, bahwa manajemen risiko perbankan merupakan suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses yang terjadi dalam perbankan. Adapun macam-macam risiko yang dapat terjadi dalam perbankan yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu yang pertama, ada risiko kredit. Ini merupakan risiko yang diakibatkan karena kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, kemudian counterparty credit risk, dan settlement risk. Nah, kemudian yang kedua ada risiko pasar, yang merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Kemudian yang ketiga yaitu risiko likuiditas, yang merupakan suatu risiko akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank tentunya. Kemudian yang keempat yaitu ada risiko operasional, yang merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Nah, ini seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, kemudian yang kelima ini ada risiko kepatuhan, yang merupakan risiko yang diakibatkan oleh bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian yang keenam ada risiko hukum, yang merupakan risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian yang ketujuh ada risiko reputasi, yang merupakan risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian yang kedelapan ini ada risiko strategik, yang merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif, sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh direksi dan pejabat bank.
Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan software baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan. Apabila bank memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga atau outsourcing dalam pengembangan software dan penyempurnaan sistem, bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu modul Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko memiliki beberapa modul yang saling terintegrasi yang dibuat untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan manajemen risiko di sebuah perusahaan. Nah, ada 3 di dalam modul Sistem Informasi Manajemen Risiko. Yang pertama itu ada modul dashboard, kedua ada modul master data, dan yang ketiga itu ada modul manajemen risiko. Nah, untuk yang pertama ada modul dashboard. Modul dashboard dapat digunakan untuk melihat rangkuman dari data manajemen risiko yang telah diinput oleh pemangku kepentingan. Nah, modul ini bisa dijalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu melihat analisis dan rencana manajemen risiko. Yang kedua itu memonitoring manajemen risiko per triwulan setiap tahunnya. Dan yang ketiga itu memberikan kemudahan informasi manajemen risiko di perusahaan. Yang kedua itu ada modul master data. Nah, modul master data dapat digunakan untuk menginput semua data yang diperlukan untuk melakukan mengidentifikasi dan pengelolaan manajemen risiko. Nah, modul ini dapat dijalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu manajemen data pemangku risiko. Yang kedua itu manajemen data sasaran dan strategis. Yang ketiga itu manajemen data KPI dan target. Yang keempat manajemen data klasifikasi risiko dan kriteria risiko. Yang kelima itu manajemen data detail risiko dan tipe dampak risiko. Dan yang keenam itu manajemen data tingkat risiko dan perlakuan risiko. Dan yang ketiga itu ada modul manajemen risiko. Modul manajemen risiko itu dapat digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan data manajemen risiko. Modul ini itu dapat menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama itu bisa digunakan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan rencana penanganan risiko. Yang kedua itu memonitoring manajemen risiko per triwulan setiap tahunnya. Dan yang ketiga yaitu melihat 20 risiko teratas yang terdapat di perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini digunakan untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, dan menyebarkan data seperti audio, video, teks, atau angka melalui komputer dan telekomunikasi. Peralatan adalah sumber dari kekuatan dalam organisasi dan merupakan bagian dari faktor dalam menciptakan dan meningkatkan organisasi belajar. Jadi, ketika aplikasi sistem informasi fokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Nah, mereka ini disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Nah, dalam hal ini memberikan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan oleh semua jenis manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang kompleks. Nah, seperti yang sudah tertera dalam slide PPT. Adapun fungsi yang diterapkan pada sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama sebagai salah satu instrumen dalam mempermudah pihak manajemen dalam melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Kemudian yang kedua yaitu terciptanya sistem organisasi yang akurat dan tepat waktu berdasarkan orientasi dan penggunaan data yang efektif serta efisien. Yang ketiga yaitu membentuk suatu pola kreativitas dalam organisasi dengan berorientasi pada daya produktivitas dan penghematan biaya penggunaan sumber daya organisasi. Dan yang keempat yaitu terbentuknya sistem kerja yang terkoordinasi dan terorganisasi sehingga dapat membentuk karakter sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Kemudian adapun beberapa manfaat sistem
informasi manajemen. Antara lain yang pertama yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya peranan sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses perencanaan. Kemudian, materi selanjutnya adalah tujuan dan peran sistem informasi manajemen risiko. Terdapat 3 tujuan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen risiko. Antara lain, yang pertama adalah social system yang disebut dengan organisasi, kemudian system of management yang digunakan organisasi dan subbab sistemnya dalam rangka meningkatkan praktik dari operasi-operasi dan produktivitas. Yang ketiga ada manajemen information system yang merupakan komponen dari proses manajemen pada organisasi yang berfungsi sebagai penyelenggaraan informasi yang memiliki nilai-nilai integritas dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada 3 peran sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama, sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pada umumnya, setiap perusahaan yang ingin berkembang berupaya melakukan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan oleh pelanggannya. Untuk mencapai hal ini, maka diperlukan berbagai strategi seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih murah dengan mempertimbangkan keterjaminan aspek kualitas. Kemudian, yang kedua ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem perusahaan mempunyai seorang manajer dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi dalam penggunaan e-commerce. Saat ini, penggunaan akses teknologi informasi banyak digunakan oleh para pelaku e-commerce sebagai salah satu bentuk responsif dari sarana dan prasarana kegiatan operasionalisasi perusahaan, baik yang ditinjau dari aspek internal dan eksternal, salah satunya penerapan kecepatan akses informasi pada lingkup kegiatan transaksi digital untuk jenis business to business. Oke, yang selanjutnya yaitu spesifikasi teknis sistem informasi manajemen risiko. Nah, ada komponen yang termasuk ke dalam sistem informasi. Itu meliputi infrastruktur, hardware, software, dan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Nah, sistem informasi dalam suatu organisasi itu terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada perangkat keras, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan masukkan data, memproses data, dan keluaran data. Yang kedua itu ada perangkat lunak. Itu merupakan program dan instruksi yang diberikan ke komputer. Yang ketiga ada database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Yang keempat itu ada telekomunikasi, yaitu yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Dan yang kelima itu adalah manusia. Manusia itu personel dari suatu sistem informasi, meliputi manajer, analisis, programmer, dan operator, serta tanggung jawab terhadap perawatan sistem. Nah, jadi spesifikasi teknis dari sistem informasi manajemen risiko dan perangkat pendukung berupa fasilitas server dan jaringan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja sistem. Jadi dengan demikian proses informasi dan pengelolaan data menjadi lebih optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide pengguna sistem informasi manajemen risiko. Jadi, sistem informasi manajemen risiko ini memfasilitasi seluruh pengguna sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ya. Pengguna yang dapat menggunakan sistem informasi manajemen risiko ini terdiri dari super admin, kemudian admin divisi, kemudian ada manajer dan direktur. Nah, kemudian apa sih super admin ini? Nah, super admin ini merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk mengatur master data, mengatur hak
mengakses pengguna dan melihat laporan manajemen risiko. Kemudian apa itu admin divisi? Nah, admin divisi ini merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk menginput data manajemen risiko masing-masing divisi. Kemudian manajer. Nah, ini merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan merevisi data manajer risiko di masing-masing divisi. Dan yang terakhir yaitu direktur, yang merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melihat laporan manajemen risiko seluruh divisi di perusahaan. Selanjutnya ada ancaman dan keamanan sistem informasi. Adapun sumber ancaman dan alasan yang timbul dari ancaman manusia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hacker. Alasan yang timbul dari adanya sumber ancaman hacker ini yaitu karena adanya tantangan, ego, dan pemberontakan. Adapun aksi yang timbul dari adanya hacker ini seperti hacking, social engineering, gangguan sistem, dan akses terhadap sistem. Kemudian, yang kedua ada kriminal. Alasan yang timbul dari adanya sumber ancaman kriminal ini karena adanya perusakan informasi, penyingkapan informasi secara ilegal, keuntungan moneter, serta merubah data. Kemudian, ancaman yang ketiga adalah teroris. Alasan yang timbul dari adanya sumber ancaman teroris ini karena adanya surat kaleng, perusakan, peledakan, hingga balas dendam. Yang keempat ada mata-mata. Adanya sumber ancaman mata-mata ini dikarenakan terjadinya persaingan usaha secara ekonomi. Kemudian yang kelima adalah adanya orang dalam organisasi. Adanya orang dalam di suatu organisasi ini merupakan sumber ancaman yang timbul karena adanya rasa keingintahuan, ego, rasa ingin balas dendam, serta adanya kelalaian kerja. Materi selanjutnya adalah keamanan yang ada pada sistem informasi. Pengamanan data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dilakukan supaya data tidak rusak, hilang, dan dicuri, sementara pengobatan dilakukan apabila data sudah terkena virus, sistem terkena worm, dan lubang keamanan sudah dieksploitasi. Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Yang selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi manajemen risiko. Setiap perencanaan proyek ataupun pada pengembangan sistem informasi selalu disertai dengan berbagai risiko yang dapat merugikan perencanaan dan perkembangan sistem informasi. Oleh karena itu, sistem informasi dibutuhkan manajemen risiko yang dapat meminimalisir dan mengantisipasi risiko yang ada. Dalam proses dari manajemen risiko ini digunakan ilmu probabilitas dan statistika karena risiko tidak terlepas dari masalah-masalah probabilitas. Nah, dengan demikian, resiko tidak dapat dipastikan 100% akan terjadi atau tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian ada beberapa penerapan sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Kemudian yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga ada Transaction Processing System. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Nah, program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov di Jawa Timur. Yang keempat ada Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan
dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Yang kelima ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaannya mereka. Kemudian yang keenam ada Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti procurement. Yang ketujuh ada Decision Support System atau DSS. Nah, sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, itu ada link elektronik di sekolah, Tunas Bangsa yang mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahun. Yang kedelapan ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya itu ada sistem jadwal mekanik. Dan yang kesembilan ada Group Decision Support System atau GDSS atau Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Nah, serupa dengan DSS, tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Nah, biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya adalah e-government. Yang ke-10 ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem informasi manajemen risiko. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Baiklah, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi teman-teman semua khususnya. Nah, terima kasih karena sudah berkenan menyimak video ini hingga akhir. Saya mewakili kelompok 4 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.